Ya, Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, kemudian sampai ayat 19 berkenaan dengan janji Tuhan, lalu satu keadaan bagaimana Abraham ada di Berseba. Ya. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini sangat menarik untuk kita kaji. Karena kalau saudara melihat apa yang sudah kita bahas dalam Kejadian pasal 21, saudara-saudara, langsung Kejadian pasal 22 itu sebuah cerita yang langsung, saudara-saudara, terjadi setelah Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21, kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih ingat, kita bicara tentang bagaimana Ishak lahir. Lalu kita melihat dalam bagian itu, saudara-saudara, bicara tentang Allah yang setia akan janjinya. Walaupun berliku-liku jalannya, tapi tetap Allah setia. Dan akhirnya, saudara-saudara, Allah menggenapi janjinya, Ishak lahir. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bagian yang kedua, dalam pasal 21 kita melihat bagaimana kita sudah belajar Allah yang berdaulat untuk menghukum dan memberkati, di mana Tuhan tetap menghukum Abraham karena pelanggarannya, di mana dia menghampiri Hagar. Tetapi Tuhan tetap memberkati, saudara-saudara, bukan karena dosa Abraham, tapi karena janji Tuhan dalam kedaulatannya. Dia tetap memberkati Abraham supaya janjinya tetap digenapi. Kemudian bagian yang ketiga yang sudah kita pelajari dalam pasal 21, kita belajar tentang Tuhan Allah yang kekal, El-Olam. Ya, itu ayat yang ke-22 sampai 34. Bagaimana Abraham mengucap syukur dalam situasi yang begitu sulit, dan puncaknya Yahweh El-Olam memberkati Abraham untuk menjadi berkat, walaupun dia tinggal di tanah asing, di tanah Filistin. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, menjadi satu teka-teki yang belum bisa dijawab secara pasti. Apakah Filistin yang pada zaman Abraham itu Palestina pada zaman masa kini? Tapi pasti ada kaitannya, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat akhir dari pasal 21, Abraham tetap tinggal di tanah asing. Kalau saudara masuk dalam pasal 22 yang baru kita baca, ayat 1 dimulai dengan ungkapan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham.